Serial Sandiwara Radio, Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-25 dengan judul Sang Raja Suya. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-19 ini menampilkan Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwakuna, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Billy Burhan sebagai Prabu Sanjaya, Idris sebagai Layang Buana, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan yang dipengaruhi oleh kekuatan nenek Ranggis, siluman ular yang berada dalam pedang ular mas, tidak mampu lagi menguasai dirinya. Lawannya Panglima Subala tewas dengan dada terbelah, dan kemudian tubuhnya hancur dan musnah karena racun ganas pemusnah raga yang pernah diserap oleh pedang ular mas. Bayu Rasa yang sangat mendendam pada orang-orang Mataram mengajak dua adiknya Gadung Gajah dan Janurpati untuk membalas dendam Panglima Subala. Melihat tiga adiknya akan mendapat celaka, Prabu Layang Buana segera turun tangan untuk mencegah tindakan Anting Wulan, dan akhirnya Raden Saka di pinggir arena menjadi serba salah. Yang jagat Dewa Batara, apa yang akan terjadi jika sampai Prabu Layang Buana tewas terbantai oleh pedang maut istriku? Hubungan Mataram dan Kuteraya yang bersahabat sudah sangat terbentuk akan menjadi hancur karena ulah istriku Anting Wulan. Aku harus mencegahnya apapun yang akan terjadi. Wulan, hentikan perlawananmu. Kau tidak bersalah membunuh Panglima Subala. Ya, hentikan. Anting Wulan yang melihat kehadiran suaminya justru untuk mengepung, menyerang dan menekannya menjadi sangat pedih hatinya. Isaknya yang berusaha ditahan terasa mengganjal di kerongkongan. Dadanya terasa sesak tidak tertahankan. Karena itu ia melepaskan teriakan panjang, teriakan yang begitu pedih dan menyayat. Sementara itu Prabu Sanjaya yang telah kembali dari pinggiran kota Raja Kutai Raya menjadi terkejut melihat perubahan yang telah terjadi. Apa yang terjadi? Mengapa bisa seperti ini? Saka! Wulan! Hentikan! Hentikan! Apa yang telah terjadi? Menyadari kedatangan Prabu Sanjaya, Raden Saka segera melompat mundur memohon petunjuk. Tetapi bersamaan dengan itu, Anting Wulan pun melesat menerjang empat lawannya dengan kibasan-kibasan maut pedangnya. Tanpa dapat dicegah lagi, Bayu Rasa, Gadung Gajah serta Janurpati terkapar di tanah. Sementara itu Prabu Layang Buana berhasil melempar dirinya ke belakang sambil bergulingan. Anting Wulan yang kini sudah tidak lagi dapat menguasai kesadarannya memburu Prabu Layang Buana yang tengah bergulingan di tanah. Prabu Sanjaya melihat hal tersebut segera melompat melancarkan serangan hebat pada Anting Wulan guna menyelamatkan Prabu Layang Buana. Akibat benturan itu, Anting Wulan terlempar beberapa tombak, sedangkan Prabu Sanjaya pun terpental bergulingan. Sementara itu tiga korban yang tergeletak di tanah sudah hancur dan musnah. Suasana di alun-alun Kutai Raya menjadi semakin panas. Tunggu Tuanku Layang Buana. Jangan melakukan perlawanan. Istriku Anting Wulan dalam pengaruh kekuatan jahat. Serang! Wulan, sarungkan pedangmu. Sarungkan Wulan. Sudah terlalu banyak korban yang kau buat. Kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu itu. Apa yang telah aku lakukan?
Apa yang telah aku lakukan? Wulan, kau dengar kata-kataku. Wulan! Anting Wulan tersentak. Ia kini menjadi sadar apa yang telah terjadi, apa yang telah ia lakukan. Ribuan pasang mata memperhatikan dirinya. Ribuan pasang mata seakan-akan siap untuk mengadilinya, menghukumnya dengan seberat-beratnya. Ia kini adalah seorang pembunuh yang kejam tiada tara. Pedang ular mas masih tergenggam erat di tangannya. Tanpa memandang lagi pada suaminya, Anting Wulan segera melesat cepat meninggalkan arena alun-alun Kutai Raya. Wulan, tunggu! Jangan lari, Wulan! Hup! Kita tidak bisa membiarkan saja. Ayo kejar pemuda itu. Bisa ini. Kita kejar. Ayo kejar. Tunggu. Biarkan wanita itu pergi. Kalian tidak perlu untuk bertindak apapun juga pada wanita itu. Serahkan pada kami untuk mengadilinya. Sekarang kembalilah kalian semua. Kembali bekerja sebagaimana biasanya. Panglima Subala tewas secara jantan dalam pertandingan. Pertempuran yang sudah meningkat dalam tempo gerak dan permainan yang tinggi akan sukar sekali untuk dikendalikan. Kematian dalam sebuah pertarungan memang merupakan resiko yang paling tinggi. Seharusnya Bayu Rasa, Gadung Gajah, dan Janurpati tidaklah mengambil tindakan sendiri yang ceroboh. Akibat ingin menyelamatkannya, aku pun nyaris terbunuh. Ingat, aku tidak ingin ada di antara kalian yang mengambil tindakan sendiri-sendiri. Biarkan aku dan para perwira istana yang memutuskan tindakan apa yang akan diambil untuk menyelesaikan kemelut tadi. Nah, bubarlah kalian! Marilah Tuanku Sanjaya, engkau telah memenangkan pertandingan tadi. Dengan demikian, Kutai Raya ini menjadi milikmu. Apapun yang akan engkau lakukan, yang engkau ingin dengan Kutai Raya ini akan dapat terlaksana. Paman Layang Buana, aku tidak menginginkan apapun dari Kutai ini. Kutai tetap berjalan sebagaimana mestinya, tetapi menjadi bagian dari Mataram Agung. Aku tidak akan membebankan apapun dari Kutai Raya. Dan maaf atas peristiwa yang baru saja terjadi. Dapatkah Paman menjelaskan apa sebenarnya yang telah terjadi selama saya tidak berada di alun-alun Kutai Raya ini? Marilah sebaiknya kita bicara di dalam istana saja. Kita duduk-duduk sambil menikmati santap siang. Begitulah ceritanya Tuanku Sanjaya. Aku telah menyaksikan sendiri pertandingan antara Subala dan Anting Wulan yang sangat mengherankan. Kecepatan gerak keduanya tiba-tiba saja begitu cepatnya, hingga di luar batas kecepatan wajar seorang manusia. Dan lagi, pertarungan antara kita pun aku rasakan sendiri. Tiba-tiba saja aku dapat mengalahkanmu. Aku yang saat itu sudah terseret oleh pusaran kekuatanmu. Aku yang sudah tidak berdaya, tiba-tiba saja mendapatkan tambahan kekuatan yang luar biasa. Yang tidak dapat aku mengerti datangnya dari mana. Karena itu, sebenarnya lah aku mengaku kalah kepadamu. Kemenanganku tadi adalah karena semata-mata hal lain yang menguasai diriku. Ketahuilah, Paman Layang Buana, Anting Wulan memiliki sebuah pedang sakti yang tiada tara. Sebuah pedang yang memiliki hawa maut, yang ampuh tiada banding. Pada dasarnya Anting Wulan adalah seorang satria. Satria utama dari tanah Pasundan dan kini semakin dikenal di tanah Jawa. Ia bersama dengan Saka, saudaranya seperguruan, dan 2 orang lainnya dikenal dengan nama kelompok Pendekar Ningsewu. Pembela kebenaran, pemberantas kebatilan. Jadi semenjak ia memiliki pedang itu, ia berubah sikap? Tidak, Paman Layang Buana. Ia adalah tetap Anting Wulan yang baik, yang berhati bersih. Sikapnya menjadi berubah aneh dan ganas
hanya bila ia menggunakan pedang itu saja. Ia seakan-akan terpengaruh oleh kekuatan jahat dalam pedang itu. Jika pedang itu kembali masuk ke dalam sarungnya, ia kembali menjadi manis seperti semula. Aku sempat memperhatikan dalam peperangan di tanah Jawa. Ia akan menjadi ganas jika diserang, jika dalam pertempuran. Kasihan sekali wanita cantik itu, juga suaminya. Aku akan menjelaskan hal ini pada Putri Suli Semanggi. Ia terkejut sekali dan terpukul batinnya melihat keganasan Anting Wulan. Aku khawatir pandangannya terhadap orang-orang Mataram secara keseluruhan akan berpengaruh. Jika begitu, biarkan sajalah dahulu Paman Layang Buana. Besok atau nanti malam saja Paman jelaskannya. Biarkan saja sekarang ia sendiri. Ya, baiklah. Aku rasa begitu justru lebih baik. Marilah kita menikmati santap siang. Segalanya pasti sudah tersedia di serambi bilikku ini. Mari. Kemana aku harus mencarinya? Jika aku terus ke arah utara, pastilah hanya hutan lebat yang aku temui. Tapi kukira dalam keadaan seperti itu, ia pasti akan mencari tempat yang sunyi. Ya, aku akan berputar di sekitar tempat ini. Aku yakin ia tidak akan masuk terlampau jauh ke dalam hutan ini. Raden Sakapawakuna menyurut di antara kelebatan semak belukar dan berlari cepat manakala ia berada di tempat yang memungkinkan untuk berlari. Ia mencari terus sambil memasang mata dan telinga sampai akhirnya. Itu dia, pasti itu Isa istrinya. Itu dia, di bawah pohon besar itu. Wulan? Mau apa kau datang kemari mencariku? Tinggalkanlah aku sendirian di tempat ini. Kenapa jadi sikapmu seperti ini padaku? Mau apa kau mencariku? Mengeburku, menangkapku untuk mengadili dan kemudian membantu mereka untuk menghukumku? Tidak, tidak Pandasaka. Pergilah. Aku tidak bersalah. Aku tidak bersedia untuk menjadikan seorang pesakitan. Aku tidak ingin diadili. Maafkan aku, Dinda. Aku terpaksa bersikap demikian. Aku terpaksa membantu untuk melumpuhkan adalah semata-mata karena aku tidak ingin melihat adanya korban lagi. Karena aku khawatir hubungan Mataram dan Kuteraya yang telah terbentuk ini akan menjadi hancur karena ulahmu tadi. Engkau harus kembali ke sana, dan aku akan membantumu menjelaskan pada mereka. Prabu Layang Buana yang bijaksana tentu akan dapat mengerti. Tidak, Pandasaka. Aku tidak bersalah. Panglima Subali tewas dalam pertempuran. Aku mengerti, Dinda Wulan. Tetapi tubuhnya menjadi hancur meleleh. Tubuhnya musnah seperti terkena racun pemunah raga dari Madinutira. Pedang itu rupanya menghisapnya ketika dulu kau hendak menutupi lubang di mana racun itu kebuang. Pedang itu harus kau buang dulu. Pedang itu adalah pembawa malapetaka. Tidak, Pandasaka. Pedang ataupun senjata lainnya, juga aji dan ilmu kesaktian lainnya, tidak ada yang jahat. Segalanya adalah tergantung dari pemiliknya, pemegangnya. Bukankah begitu Bapak yang Ulu? Aku berjanji tidak akan mengeluarkannya jika memang tidak perlu. Tetapi saat itu, untuk menghadapi Panglima Subala, untuk mempertaruhkan bumi Mataram, aku tidak dapat main-main Pandasaka. Pedang itu harus aku keluarkan. Pedang itu harus aku gunakan. Iya. Aku mengerti, Dinda. Sekarang Mataram sudah berhasil kita pertahankan. Kutai Raya telah menjadi bagian dari Mataram aku. Karena itu, pedang pembawa malapetaka itu harus engkau singkirkan. Jangan katakan kau akan sanggup untuk menguasainya. Aku menyaksikan sendiri gerakanmu menghadapi Panglima Subala. Demikian aneh. Saat itu aku tidak lagi melihat istriku yang tengah berperang. Tetapi iblis dia. Begitu yang akan Pandasaka katakan. Tidak Pandasaka. Aku tidak akan melepaskan pedang ini. Apapun yang akan terjadi. 4 orang korban telah kau buat di tanah ini, Wulan.
Dengar kata-kataku. Demi aku suamimu. Dan juga demi bayimu. Buanglah jauh-jauh pedang itu ke dasar samudra yang luas. Tidak, Kanda Saka. Aku tidak akan membuangnya. Tidak. Angkat aku. Dan ikut aku kembali. Sesaat, Anting Wulan tertegun mendengar bentakan dari suaminya yang selama ini hanya membisikkan kata-kata mesra. Anting Wulan memandang tajam ke arah suaminya. Sesaat kemudian, ia menggertak keras giginya dan bagaikan seekor elang yang melenting tinggi dan melesat menyusup di antara gerumbul pepohonan. Yang jagat Dewa Batara. Apa yang sudah aku lakukan padamu? Aku telah bersikap tidak pantas. Aku telah berlaku kasar padanya. Wulan! Kembali! Kembali, Wulan! Wulan! Raden Saka kemudian mengejar istrinya, memburu ke arah mana istrinya menghilang. Akan tetapi, setelah kesana kemari mencari hingga sore hari, tidak juga ia menemukan istrinya. Dewata, aku telah menyakiti hatinya. Aku telah melukai hatinya. Kasihan sekali engkau di dalam. Yang jagat Dewa Batara. Temukanlah aku dengannya sekarang. Aku harus membawanya kembali pulang ke Mataram. Dan dengannya memerlukan waktu untuk beristirahat dengan tenang. Wulan! Wulan! Kembalilah, Wulan! Kemana aku harus mencari? Ke arah utara. Ke arah manapun di tanah ini. Aku tidak tahu dan mengerti akan tiba di mana. Apakah yang ada di ujung timur, di ujung utara, dan juga di ujung barat. Aku akan tetap tinggal di tempat ini. Aku akan menunggunya sampai kutemukan istriku yang tengah mengandung itu. Aku tidak akan kembali. Aku akan tetap di tempat ini, mencari dan menunggunya. Aku akan berkeliling dan kembali ke tempat itu lagi. Suara apa itu? Aku mendengar langkah seseorang di sebelah kananku. Akan aku lihat. Saka! Prabu Layang Buana, sedang apa ya di sini? Mencari istriku untuk menghukumnya? Ataukah... Bagaimana, Saka? Apakah engkau sudah berhasil menemukan istrimu? Sudah, Tuan Layang Buana. Tetapi ia telah pergi lagi. Aku sudah berdosa. Sebagai suaminya, aku bukannya melindungi dan menjaganya, bahkan hendak menangkapnya dan mendesaknya untuk bertanggung jawab. Kembalilah, Duk. Nanti kau boleh mencari lagi. Bukan hanya engkau, tetapi seluruh bala tentara akan kau kerahkan untuk mencarinya. Agar dapat Tuan adili secepatnya. Begitukah? Aku tahu segala-galanya. Aku tidak menyalahkan istrimu itu. Tanpa adanya pertarungan, istrimu tetap adalah seorang wanita yang baik. Kau tidak perlu menekannya. Aku sepenuhnya memaafkan kesalahannya. Prabu Sanjaya telah menceritakan banyak hal tentang kalian berdua, tentang keperwiraan kalian, tentang sikap ksatria kalian. Jadi tuanku telah memaafkan kesalahan istri? Iya. Marilah kita kembali. Prabu Sanjaya pun menjadi cemas memikirkan kalian. Ayo, kita bicarakan cara untuk menemukannya di istana. Lihatlah sebentar lagi, hari akan menjadi gelap. Semakin sulit bagimu untuk mencarinya di kegelapan seperti. Baik. Setelah kembali ke istana Kutai, Prabu Layang Buana mengadakan pertemuan dengan Prabu Sanjaya yang akhirnya memutuskan Prabu Purbaya akan menunda untuk kembali ke Mataram sampai Anting Wulan dapat ditemukan. Dan mulai hari itu, lebih dari 500 orang dikerahkan untuk mencari Anting Wulan di seluruh wilayah Kutai Raya. Hari demi hari berlalu, 7 hari sudah Anting Wulan menghilang tak tentu rimbanya pada hari berikutnya di Keraton Kutai Raya. Ampun, tuanku. Ada sesuatu yang ingin hamba bicarakan dengan tuanku. Ada apakah, Saka? Katakanlah. 7 hari sudah tuanku tinggal di Kutai Raya ini, tanpa arti apa-apa. Mengapa engkau berkata begitu, Saka? Tentu saja ada artinya kehadiranku di sini. Aku sedang mencari seorang mahawiraku yang hilang. Seorang mahawiraku yang telah mempertahankan tegak dan tumbuhnya Mataram. Jangan katakan itu semua tiada arti, Saka. Tapi tuanku,
Mataram di Jawa sana tuanku tinggalkan begitu saja. Mataram di Jawa sana juga memerlukan perhatian tuanku. Banyak hal yang dapat tuan dan harus tuan lakukan di sana. Antara lain, mempersiapkan pasukan tangguh untuk mengembangkan Mataram lebih jauh lagi. Bukankah perjuangan Mataram tidak berhenti sampai di sini? Karena itu janganlah membuang lagi waktu dengan percuma tuanku. Biarkanlah hamba di sini yang mencari istri hamba bersama dengan para prajurit Kuteraya. Tuanku kembali ke Mataram untuk melakukan hal lain yang sangat penting. Kita membagi tugas. Dan tugas di sini, sayalah yang paling berkepentingan. Kembalilah besok ke Mataram, agar hamba di sini tidak terlalu berat menanggung budi tuanku. Kata-katamu ada benarnya, Saka. Baiklah, aku akan kembali. Dan aku akan meninggalkan 100 prajurit untuk menemanimu. Tidak perlu tuanku. Biarkanlah hamba sendiri di sini. Tapi jika memang tuanku berkenan, tinggalkanlah Hulu Balang Berokapuk saja, yang bersama hamba di sini. Jika begitu keinginanmu, baiklah. Aku akan meninggalkan Hulu Balang Berokapuk di sini untuk menemanimu. Hanya pesanku, Saka. Berhati-hatilah, dan segeralah kembali setelah kau menemukan istrimu. Doaku menyertaimu, Saka. Terima kasih tuanku. Terima kasih atas semua kebijaksanaan tuanku. Demikianlah, Prabu Sanjaya akhirnya memutuskan untuk kembali esok hari. Tapi malam harinya, Hyang Agung, bukankah ini malam purnama? Guruku pasti sudah mencari-cariku. Aku harus kembali ke bilikku dan menemukannya di sana. Hawa di dalam bilikku sudah terasa dingin. Aku akan menemuinya segera. Dia pasti sudah berada di dalam bilikku ini. Prabu Sanjaya duduk di atas pembaringannya, bersikap sempurna, bersila dengan kedua tangannya diletakkan di atas kakinya. Matanya dipejamkan dengan lembut. Setelah beberapa saat, ia pun telah terlelap dalam semedinya dan bagaikan sebuah pintu, kegelapan semedinya berhasil menguak tirai-tirai gaib di sekitar kamarnya. Dan tiba-tiba saja, di atas pembaringannya hadir dengan begitu saja sesosok tubuh wanita yang cantik jelita dan pakaian yang indah gemilang. Pakaian yang terdiri dari sutra halus tipis yang penuh dengan manik-manik mutiara. Kau terlambat malam ini menemuiku, Kanda Sanjaya. Apakah itu karena kau sibuk memikirkan gadis itu? Memikirkan Suli Semangkin? Dindaku Dewi tersayang, janganlah terlalu berpikir yang tidak-tidak. Aku mencintaimu sebagaimana dahulu, sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Tapi bagaimana dengan Suli Semangkin? Bukankah kini dia adalah milikmu? Dia telah diserahkan Prabu Layang Buana kepadamu. Iya, memang demikian yang terjadi. Tetapi bagiku kau adalah mutiara hatiku. Pengobat rindu, aku mencintaimu dengan segenap jiwa dan ragaku, Dewi. Mataram tidaklah lebih berarti dari dirimu, karena tanpamu tiada Mataram. Marilah kita lepas liarkan rindu yang selama 1 purnama merayapi seluruh darah kita. Kanda Sanjaya. Sang Dewi Laut Selatan, guru yang juga kekasih dari Prabu Sanjaya, merintih hampir sepanjang malam dalam bujuk dan peluk, dalam dendang dan buayan Prabu Sanjaya. Setelah beberapa saat mereka tenggelam dalam alam manis ciptaan mereka. Bunda Dewi, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Apakah itu, Kanda Sanjaya? Katakanlah, Kanda mempunyai permintaan pada Dinda? Katakanlah, Dinda akan memenuhi apa yang menjadi keinginan Kanda. Dengarlah, hutan belantara yang lebat begitu kokohnya, tak mudah hancur ataupun punah. Walaupun ditebang dipakai untuk keperluan hidup manusia, ia tetap tegar
dalam kelebatannya. Karena setiap hari di sana-sini jalin menjalin, pohon besar dan kecil, semak dan rumput tumbuh terus melengkapi bagiannya yang hilang. Samudra yang luas tetap tegar, tidak khawatir akan kehilangan airnya. Walaupun sang mentari menghisap setiap hari dengan panasnya yang terik, hal tersebut adalah karena selalu secara berkesinambungan diisi kembali oleh air dari sungai besar dan kecil. Dewi, Kanda ingin tetap tegar, sebagaimana hutan lebat dan juga samudra. Kanda ingin agar tidak lenyap dalam percaturan hidup manusia di alam ini. Apakah Kanda Sanjaya ingin tetap hidup sepanjang masa dan menyalahi kodrat manusia? Atau Kanda Sanjaya ingin berubah diri menjadi seperti kaum kami di dasar laut selatan yang akan hidup kekal sepanjang masa? Bukan itu yang Kanda inginkan, Dinda Dewi. Bukan itu yang Kanda maksudkan dengan ketegaran hidup dalam percaturan hidup manusia. Bukanlah badan Kanda ini, tetapi nama Kanda sebagai seorang raja yang besar, yang terus-menerus berkesinambungan tiada akhir. Sebenarnya apakah maksud Kanda Sanjaya? Katakanlah, Dinda semakin menjadi tidak mengerti, Kanda. Kanda harap Dinda tidak akan menjadi kecewa dan tersinggung dengan keinginan Kanda ini. Kanda ingin mempunyai seorang keturunan yang dapat meneruskan kekuasaan dan nama Kanda di dunia ini. Kenapa Kanda Sanjaya jadi berbelit begitu? Katakan saja bahwa Kanda ingin mengawinkan Putri Suli Semangkin. Benar. Kanda ingin mengawinkan putri yang kebetulan Kanda dapatkan itu untuk melanjutkan keturunan Kanda. Tetapi percayalah, Dinda Dewi, wanita lain yang Kanda ambil sebagai istri adalah semata-mata sebagai penyambung keturunan Kanda. Bagiku, Dinda adalah tetap kekasihku sepanjang hayatku. Ya, Kanda benar. Memang Kanda membutuhkan itu. Membutuhkan keturunan sebagai penyambung nama dan kebesaran Kanda. Kawinlah dengan Suli Semangkin atau siapa saja. Kanda dapat mengambil 2 atau 3 orang istri. Dinda tidak akan peduli. Hanya saja satu hal yang harus Kanda ingat. Mereka bagi Kanda hanyalah sebagai penyambung keturunan. Dan cinta Kanda harus tetap Kanda peruntukkan bagiku. Dinda Dewi, lega kini seluruh ganjalan dalam diriku. Marilah, Dinda. Marilah kita lanjutkan kembali permainan asmara kita sampai pagi menjelang. Demikianlah, dalam biliknya, Prabu Sanjaya melepaskan rindu dan dendamnya. Kembalilah secepatnya setelah kau temui istrimu, Saka. Iya, tuanku. Hamba akan segera kembali ke Mataram. Segera setelah hamba temukan istri hamba. Dan setelah itu, hamba ingin tetap tinggal di istana sambil menanti saatnya kelahiran bayi hamba. Aku doakan agar cepat selesai urusanmu di sini, agar engkau tidak tenggelam dalam kesedihan yang berlarut-larut. Dinda Suli Semangkin, ucapkanlah selamat tinggal pada ayahandamu. Kita akan segera berangkat. Seluruh prajurit Mataram sudah sejak tadi berada dalam perahu-perahu mereka. Kita akan segera berangkat. Selamat tinggal Ayahanda. Hamba mohon doa restu. Berangkatlah anakku. Doaku menyertaimu. Anakku Sanjaya dan juga junjunganku. Aku harap kau dapat menjaga anakku Semangkin dengan sebaik-baiknya. Aku akan menjaga Semangkin sebagaimana aku menjaga diriku sendiri, Paman Layang Buana. Selamat tinggal, Paman. Marilah Semangkin. Raden Saka berdiri berdampingan dengan Hulu Balang Dorokabu memandang jauh ke arah perahu-perahu besar yang mulai menjauh meninggalkan Bandar Labuh Kutai Raya. Raden Saka memandang jauh ke tengah samudera yang luas hingga beberapa lama. Anak Mas Saka. Anak Mas Saka. Anak Mas Saka. Tuan Saka. Tuan. Sudah, biarkanlah. Tuanmu dalam lamunannya. Tunggui saja hingga ia tersadar sendiri. Aku kembali ke istana. Baiklah Tuan Kulayang Buana. Terima kasih atas perhatian dan semua kebaikan Tuhan.
kasihan sekali Tuan Saka Balwakuna. Agaknya ia merasa sangat terpukul dengan hilangnya istrinya yang tengah mengandung. Apa yang harus aku lakukan? Menungguinya terus-menerus hingga tengah hari, dan mungkin sore hari, atau bahkan malam hari. Paman Dorokap. Paman Dorokap. Raden sudah sadar. Sadar? Apa maksud Paman? Raden termenung dalam sekali hingga ketika Prabu Layang Buana meminta diri pamit untuk kembali, Raden tidak mendengarnya. Oh, begitukah? Agaknya sikapku tadi seperti sikap Paman Dorokap barusan. Aku harus menegur Paman hingga 2 kali. Iya, mungkin karena merasa kesepian di sini sendiri. Saya melamun. Raden janganlah bersedih. Percayalah, jika tidak hari ini, besok ataupun lusa, Raden pasti akan dapat bertemu dengan Nyai Antingwulan. Dia tidak akan apa-apa. Nyai Antingwulan adalah seorang mahawira yang mempunyai kepandaian yang sangat hebat. Engkau tidak tahu, Paman Dorokap. Kepergiannya sesungguhnya adalah karena kekecewaannya dengan sikapku yang telah menyinggung perasaannya. Karena sikapku yang kasar padanya. Marilah kita kembali saja, Raden. Kembali kemana, Paman Dorokap? Ke istana Kuteraya yang asing itu? Ataukah ke tengah belantara yang lebat? Paman Dorokap, aku akan mencari istriku Antingwulan di tengah belantara. Aku ingin siang malam berada di sana. Aku tidak ingin pergi pagi dan kembali sore seperti biasanya. Karena itu, sebaiknya Paman menunggu saja di istana Kuteraya. Perjalananku kali ini akan penuh dengan penderitaan saja. Raden keterlaluan sekali jika berkata demikian pada Paman. Paman telah terbiasa dengan berbagai macam bentuk penderitaan sebelum menjadi seorang prajurit. Sejak kecil hingga Paman dewasa, Paman mengembara dari kota ke desa, bahkan keluar masuk hutan sebagai gelandangan yang kotor. Bukan 1-2 kali Paman tertangkap karena mencuri kue ataupun makanan untuk pengganjal perut yang lapar. Hinaan, cacian, pukulan dan tendangan sudah Paman rasakan. Sampai akhirnya Paman bertemu dengan seorang pertapa yang mengangkat Paman sebagai muridnya dan mengajarkan beberapa jurus olah kanuragan. Sejak saat itu, baru Paman merasakan harkat diri Paman sebagai seorang manusia. Dan kemudian, Paman mengabdi pada Prabu Sanjaya. Tapi kali ini penderitaan ini bukanlah milik Paman. Penderitaan ini adalah milik saya. Tidak, Raden. Kali ini yang harus Paman pikul adalah pengabdian. Apapun itu resikonya. Baiklah, jika memang begitu, pendirian Paman. Marilah kita kembali ke tempat mana aku menemukan istriku Antingwulan. Ia berlari terus sampai kedua lututnya terasa bergetar lelah. Dan akhirnya ia ambruk di rerumputan. Karena Saka, sampai hati engkau menyakiti aku seperti itu. Aku mengharapkan sikap dan perhatianmu saat ini. Tapi engkau justru akan menjerumuskan aku ke dalam tanggung jawab yang tidak aku mengerti. Aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Antingwulan jatuh tidak sadarkan diri. Sementara itu senja hari yang menyelimutinya mulai membangunkan hewan-hewan malam. Kepak kelelawar raksasa di atas pepohonan disambut dengan serangan malam. Aum harimau di kejauhan saling bersautan bagaikan kokok ayam di pagi hari. Sisa-sisa keperkasaan sang mentari tak lagi sanggup mengurus kelebatan hutan di sekitar gadis siang malam itu. Dan seketika itu juga sempurnalah kegelapan di sekeliling Antingwulan. Ia terus tidak sadarkan diri sampai akhirnya ia terbangun karena rasa sakit yang tiada terkira dalam kandungannya. Apakah yang telah terjadi dengan kandunganku? Dengan
menyenangkan bagiku ini. Urat di sekitar perutku serasa tegang tiada terkira. Aku ingat Paman Made Lutira pernah menjelaskan cara mengatasi rasa sakit seperti ini. Aku akan coba mengurut perutku seperti yang diajarkan Kakang Made Lutira. Ya, aku akan mengurutnya perlahan-lahan, berputar, untuk mengendurkan urat-urat yang mengencang di sekitar perutku ini. Untunglah Kakang Made Lutira pernah menjelaskan tentang cara mengatasi rasa sakit seperti ini. Dewata aku, di manakah aku sekarang ini berada? Di tengah belantara kami, tetapi di mana angkasa? Apa sedikit pun aku tidak melihat warnanya yang kebiru-biruan? Atau setidak-tidaknya setitik dua titik bintang yang kecil terapel di angkasa? Kenapa gelap sekali? Benar sekali. Rupanya kelebatan hutan ini telah menyembunyikan wajah malam. Tetapi kilatan halilintar itu masih mampu menembus kepekatan dedaunan hutan ini. Dewata aku, apakah yang dapat aku lakukan jika hujan turun? Karena aku dapat mencari tempat berteduh dalam kepekatan seperti ini. Akhirnya yang dikhawatirkan oleh Anting Wulan terjadi juga. Hujan yang lebat turun menembusi lebatnya dedaunan. Anting Wulan yang tidak tahu apa yang harus dilakukan hanya duduk bersandar di batang pohon sambil menjulurkan kedua kakinya. Tetesan air mata yang hangat seakan-akan hendak berlomba dengan derasnya air hujan yang membasahi wajahnya. Lewat tengah malam, barulah hujan berhenti. Dan saat itu, Anting Wulan yang telah kelelahan dan mengantuk tertidur di rumput yang basah tergenang oleh air hujan. Hari sudah siang. Aku akan mencari tempat yang kering untuk beristirahat. Tubuhku dingin sekali. Di mana aku dapat menemukan tempat yang kering? Hujan lebat semalam pasti telah menyebabkan daerah di sekitar tempat ini basah, tergenang seperti halnya tempat ini. Perlahan-lahan, Anting Wulan melangkah mencari tempat yang kering di mana ia dapat beristirahat dengan tenang. Tetapi setelah berjalan beberapa langkah, ia terguling jatuh di rerumputan, tidak sadarkan diri. Anting Wulan kembali tergolek di rerumputan, dan ketika hari menjelang sore, ia baru sadarkan diri. Apa yang telah terjadi dengan diriku? Agaknya seorang telah menyelamatkan aku dan membawa aku ke pondoknya. Apa ini? Apa ini di dahiku? Ramuan obat tumbuh masih basah. Agaknya ini adalah ramuan penurun demam. Panas tubuhku sudah tidak kurasakan lagi, tapi lemah sekali rasanya. Di manakah aku sekarang ini berada? Di manakah aku ini? Aneh sekali tempat ini.
Anting Wulan tersentak kaget ketika melihat ke arah jendela pondok yang terbuka. Pucuk-pucuk pohon kelapa terasa dekat sekali. Juga gerumbul dedaunan serasa menyelimuti pondok di mana ia berbaring. Perlahan-lahan ia bangkit dari balai-balai menuju arah jendela. Jantungnya berdetak keras. Dadanya menjadi berdebar tegang manakala ia melongo keluar. Ternyata pondoknya itu berada di atas pepohonan yang tinggi, jauh dari atas tanah. Siapa yang telah menyelamatkan aku ini? Seekor keraka. Jika manusia, mengapa bertempat tinggal di atas pohon yang tinggi seperti ini? Langkah kecil itu untuk naik dan turun. Aneh sekali orang macam apakah yang tinggal di tempat seperti ini. Akan kulihat di sekitar ruangan ini. Apa ini? Bubur hangat. Oh, bubur ini masih terasa hangat. Agaknya penghuni pondok ini baru saja meninggalkan pondok ini. Oh, pastilah ini untukku. Perutku lapar sekali. Lumayan sekali. Perutku yang lapar sudah terobati. Tubuhku lemah sekali. Aku akan berbaring saja. Biarlah. Apapun yang akan terjadi, terjadilah. Balai-balai yang diberikan daun-daunan kering ini cukup nikmat untuk tempatku berbaring. Demikianlah Anting Wulan kembali tertidur, terlena oleh sepoi-sepoinya udara sore hari, dan ia terbangun kembali pada keesokan harinya. Siapakah engkau ini, Nek? Anak manis, mengapa terkejut melihat diriku? Makanlah dulu bubur di atas meja itu. Kau tentu sudah merasa lapar sekali. Ayo, makanlah. Setelah itu, baru kita bicara. Bukankah engkau sudah dapat bangkit? Iya. Keadaanku sudah jauh lebih baik. Tubuhku cukup segar. Tetapi perutmu lapar kan? Ayo, makanlah. Nah, begitu. Jika kau masih ingin tambah, kau harus ambil sendiri di belakang. Cepat sekali kau habiskan bubur itu, anak manis. Terima kasih, Nek. Kau pastilah yang telah menyelamatkan diriku yang menderita di tengah hutan. Namaku Anting Wulan. Siapakah nama nenek ini? Namaku? Aku dipanggil penduduk desa Kayan dengan sebutan Mak Julu. Kau salah jika mengatakan bahwa aku yang menyelamatkan engkau dari tengah hutan. Aku menerimamu yang tidak sadarkan diri dari Siwori, pemuda dari desa Kayan. Desa Kayan? Desa? Di manakah desa itu, Mak Julu? Aku tidak melihat satupun rumah di sekitar tempat ini. Sekeliling pondok ini hanyalah belantara. Lalu, di manakah Wori yang telah menyelamatkan nyawaku dari tengah belantara? Ya, tentu saja di rumahnya. Lalu ini rumah Mak Julu. Bersama siapakah Mak Julu tinggal? Dan bagaimanakah cara Mak Julu naik kemari? Kau ini lucu sekali. Lucu sekali. Siapa namamu tadi? Anting Wulan, Mak Julu. Oh, ya. Lucu sekali kau, Anting Wulan. Tentu saja, ini ya rumahku. Aku tinggal sendiri. Dan naik turun ya melalui tangga di depan pintu itu. Mak Julu sanggup? Apa sih susahnya? Sudah ada tangga kok. Mak Julu memiliki kepandaian olah kanuragan.
Apa itu olah kanuragan? Aku ini adalah seorang dukun beranak, tidak mempunyai kepandaian apa-apa selain menolong orang yang akan melahirkan. Dan si Wori melihat engkau yang hamil langsung saja membawa ke pondokanku ini. Ada-ada saja pemuda itu. Memangnya aku ini sudah akan melahirkan? Memang iya. Apa? Kanda Saka. Kanda Saka. Siapa itu Saka? Suamimu kah? Dan di mana ia sekarang berada? Mengapa ia membiarkan engkau yang dalam keadaan hamil seperti ini menderita dan terlunta-lunta? Baiklah, menangislah keras-keras. Menangis itu baik untukmu saat ini. Menangislah keras-keras. Walah, kenapa kau berhenti menangis? Ditanya baik-baik, malah menangis. Sekarang aku suruh menangis, engkau malah berhenti. Ayo, menangis. Tidak mau. Sudahlah, aku akan mencari air ke bawah. Kau tunggulah di sini dan jangan kemana-mana. Mungkin engkau tidak terbiasa dengan tangga yang kecil dan bergoyang-goyang. Tunggu dulu, Mak Julu. Kau ingin turun mencari air di bawah? Sebaiknya aku saja yang turun mencari air. Mana boleh. Engkau ini adalah wanita hamil. Tetap tinggallah di atas saja. Jangan coba-coba untuk turun dari pondok ini. Tapi engkau sudah tua, Mak. Berbahaya sekali untuk turun dan nanti naik sambil membawa tempat air yang cukup besar itu. Baru engkau yang berkata begitu padaku. Aku setiap hari lebih dari 10 kali turun naik melalui tangga ini. Mengapa engkau berkata seperti itu? Awas, duduk dan berbaringlah baik-baik di pondokku ini. Aku akan turun mencari air. Baiklah, berhati-hatilah, Mak. Dengan gerakan yang cukup gesit, Mak Julu turun merayapi tangga pondoknya. Anting Wulan menghela nafas dalam-dalam dan kemudian duduk kembali di atas balai-balai kecil tempatnya semula berbaring. Perutku, kenapa jadi kembali sakit? Sakit sekali. Dewata Agung, aku akan mencoba mengurut sebagaimana yang telah diajarkan oleh Kakang Mandiludira. Perlahan-lahan, Anting Wulan yang mulai terbiasa mengurut perutnya. Akan tetapi kali ini rasa sakitnya tidak hilang setelah beberapa saat ia lakukan usapan-usapan di sekitar perutnya. Yang apa lagi yang harus aku lakukan? Mak Julu. Rasa sakitnya hilang dengan sendirinya. Macam-macam saja ulah kandunganku ini. Sebaiknya aku rebahkan saja tubuhku. Aku harus memberikan kesempatan untuk istirahat pada tubuhku yang selama ini aku paksakan untuk bergerak. Anting Wulan mencoba untuk memejamkan matanya, tetapi belum lagi ia terlelap, tiba-tiba rasa sakit kembali mengganggunya. Anting Wulan merintih, meratap, memanggil-manggil Mak Julu dan juga suaminya Raden Saka. Tetapi beberapa saat kemudian rasa sakitnya itu kembali hilang dengan sendirinya. Siwa Maha Besar sembahanku, apakah yang telah terjadi dengan diriku ini? Mengapa sakit dalam kandunganku demikian menyiksanya? Tanda apakah ini? Apakah mungkin aku akan melahirkan saat ini? Dan sejauh manakah rasa sakit yang akan aku derita saat melahirkan? Yang jagat Dewa Batara, selamatkanlah bayiku ini. Selamatkanlah jantung hatiku.
belahan jiwaku ini. Oh, Kanda Saka, mengapa jadi seperti ini nasibku? Mengapa tidak ada lagi kasih sayangmu padaku, istrimu ini? Sampai hati engkau membiarkan aku dikepung mara bahaya. Bahkan justru engkau membantu mereka. Engkau menyerangku. Engkau melontarkan pukulan untuk melumpuhkan aku. Oh, engkau menginginkan aku menderita malu, dihukum, dan mungkin dijadikan tontonan sebagaimana seorang pesakitan, seorang terhukum. Apa ini? Rasa sakit kembali datang. Ma Julu, sakit sekali. Yang Agung, kemana semua tenaga saktiku, daya tahanku? Aku tak dapat lagi mengatasi rasa sakit ini. Ma Julu. Ada apa? Rupanya tidak salah dugaanku. Lihatlah, Wori. Itulah wanita yang kau temukan. Wanita yang sangat cantik. Namanya Anting Wulan. Ada apa dengannya, Mak? Mengapa engkau tidak segera menolongnya? Mak Julu, tolonglah. Rasa sakit itu kembali datang, Mak. Rasa sakit itu datang dan pergi. Memang sudah aku sangka. Kebetulan sekali engkau datang, Wori. Kau masaklah air, biar aku akan melihat keadaannya. Mengapa engkau tidak juga menolong? Sakit sekali, Ma. Rasa sakit itu tidak akan hilang, Anting Wulan. Agaknya bayimu sebentar lagi akan lahir. Ya, berbaring sajalah baik-baik. Anting Wulan merintih berusaha menahan sakit, sementara Mak Julu yang mengerti keadaan Anting Wulan yang semakin dekat membantu Anting Wulan dengan membisikkan aturan-aturan yang harus dilakukannya untuk melancarkan keluarnya bayi dari dalam kandungannya. Dan menjelang sore hari, bayi telah lahir di desa kita, Wori. Katakanlah itu pada para penduduk desa Kayan tempat tinggalmu. Baiklah, Mak. Saya akan mengabarkan berita ini. Sang Yang Dewa Betara. Laki-laki atau perempuankah bayiku itu, Mak? Ini lubang kencingnya mengimbul keluar. Bayiku laki-laki. Dengarlah itu, pukulan gendang itu mulai bersahutan menyambut hadirnya bayimu ini, Anting Wulan. Bayimu benar-benar sehat, Anting Wulan. Lihatlah, ia tidur dengan tangan terkepal. Benar-benar lucu. Apakah bayiku benar-benar sehat, Mak? Kenapa kau bertanya seperti itu lagi? Aneh. Aku menyukaimu, Anting Wulan. Seharusnya aku justru marah dan tersinggung dengan sikapmu itu yang selalu tidak mempercayai kemampuanku, tidak mempercayai pandanganku yang sudah banyak makan asam garam sebagai seorang dukun beranak. Apalagi yang kini kau ragukan, anakmu ini benar-benar sehat. Aku yakin dengan pandanganku. Tapi mengapa ia lahir sebelum genap 9 bulan? Emangnya harus selalu 9 bulan? Jika ia mau lahir pada umur 7 bulan, engkau mau apa? Apa tidak boleh? Tidak boleh. Kau ingin memasukkannya kembali ke dalam perutmu itu dan mengeluarkan nanti pada umur 9 bulan? Tapi ia belum cukup 7 bulan, Mak. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Aku katakan umur kandunganmu sudah cukup 7 bulan. 7 purnama. Ingat, aku yang mengatakan itu. Dan itu pasti tidak akan salah.
anakmu ini akan tumbuh sehat. Apakah kau tidak lihat dengan apa aku memandikannya? Ramuan itu untuk menangkal berbagai macam penyakit yang dapat menyerangnya. Jika nanti bayi ini berumur 7 hari, kau harus membawanya turun ke tanah. Kau harus membaringkan bayi ini di tanah. Itu berarti masih kurang 2 hari lagi. Berarti sudah 7 hari saya berada di sini. Ya, dan engkau belum juga mengenal tempat ini dengan baik. Dan jika engkau akan turun berkeliling hutan ini dan singgah di desa Kayan, Wori akan mengantarkanmu. Dia adalah anak yang baik. Nah, itu dia, anak itu sudah berada di bawah. Benar-benar panjang umur anak itu. Ada apakah kalian mentertawakan aku? Aku yang mentertawakanmu, Anting Wulan anak baik. Mana mungkin berbuat begitu? Wori, kau antarkanlah Anting Wulan berkeliling hutan ini, melihat-lihat desamu serta hutan-hutan di sekitar sini. Oh, dengan senang hati, nih. Marilah Nona Wulan. Mak menyimpan pedangmu itu di kolong balai-balai kecil tempatmu tidur. Baiklah, Mak. Saya permisi turun. Jagalah baik-baik putraku itu. Tentu. Aku akan menjaga si Kayan ini baik-baik. Kayan? Nenek memberikan nama Kayan pada putraku. Ya, apakah engkau tidak suka? Suka sekali, Mak. Nama yang bagus sekali untuknya. Tak begitu, sudahlah. Mengapa engkau bengong saja di depan pintu? Ayo, pergi cepat-cepat. Hati-hati ya, naik dan turun di tangga pondokku ini. Di manakah desa Kayan tempat tinggalmu itu, Wori? Tidak terlalu jauh. Kita akan segera sampai. Di manakah tanah Jawa itu, Wulan? Jauh sekali. Di luar pulau besar ini. Jauh. Di seberang samudranya yang luas. Samudra? Apakah itu, Wulan? Kau tidak tahu apa itu samudra? Laut? Tidak. Aku tidak tahu apa yang kau katakan itu, Wulan. Sang Jagat Dewa Betara. Kau tidak tahu apa itu samudra? Belum pernah melihat apa itu samudra? Tidak, Wulan. Apakah samudra itu, Wulan? Samudra ialah kumpulan air yang sangat luas, air yang luas dan dalam. Engkau tahu sungai bukan? Oh, sungai. Tentu. Di sini banyak sekali sungai. Ada yang besar dan ada yang kecil. Nah, kau tahu dari mana asal sungai itu? Dari bukit besar di sana itu. Bagus. Lalu kau tahu di mana ujungnya? Akhir dari sungai itu? Itu aku tidak tahu, Wulan. Kami semua tidak tahu di mana akhir sungai itu. Karena di luar hutan besar ini banyak sekali orang-orang yang jahat. Nah, kita sudah sampai, Wulan. Itulah desaku, Desa Kayan. Anting Wulan tertegun. Desa yang dikatakan oleh Wori, pemuda yang telah menyelamatkannya, ternyata tetap sebuah belantara yang lebat. Satu-satunya yang nampak sedikit lain hanyalah karena adanya sebuah dataran yang agak luas yang hanya sekitar 20 tombak panjangnya dan lebarnya juga sekitar 20 tombak, dan belasan buah pondok terdapat di pepohonan yang tinggi sebagaimana halnya pondok Mak Julu, dukun beranak itu. Ini desa Kayan yang kau maksudkan itu, Wori? Desa tempat tinggalmu? Iya, itulah rumahku. Apakah kalian tidak pernah berhubungan dengan desa-desa lainnya di sekitar desamu ini? Oh, tidak pernah. Aku tidak pernah. Ayah juga tidak pernah. Ayah tidak pernah pergi jauh-jauh meninggalkan desa ini. Lalu, dari mana engkau mendapatkan pakaian yang kau pakai itu? Dari seseorang yang datang kemari. Yang datang dari pinggiran kota besar Kutai Raya. Kau tahu tentang kota Kutai Raya? Iya. Dia banyak bercerita tentang dunia di luar hutan ini. Dan selain membawa pakaian untuk ditukarkan dengan batu-batu yang indah, penjajah pakaian itu juga menjajakan kemenyan dan dupa yang dapat kami gunakan untuk berhubungan dengan roh-roh. Ya, seperti roh-roh halus, penguasa hutan dan pohon-pohon besar. Apakah engkau tidak tertarik untuk datang dan melihat-lihat kota raja Kutai Raya? Karena bujukan penjaga pakaian itu yang datang hampir setiap purnama, aku dapat menemukan dirimu di pinggiran desa di sekitar Kutai Raya. Kau temukan di pinggir desa dekat Kutai Raya? Mana bisa, Wori? Aku tidak sadarkan diri di tengah hutan belantara ini.
Tahukah kau, Wulan, aku menemukanmu 7 hari yang lalu di sana, dan kemudian membawamu lari kemari tanpa henti hingga sore hari. Sang Hyang Dewa Betara. Jadi sekarang aku berada jauh sekali dari Kutai Raya. Jauh sekali. Ayolah kita masuk ke desaku. Akan kuperkenalkan kau dengan ayah dan ibuku. Belum lagi Wori dan Anting Wulan beranjak dari tempatnya. Dari kejauhan, di tengah-tengah desanya terdengar aum harimau yang kemudian disusul dengan teriakan-teriakan ketakutan penduduk desa Kayan. Celaka. Ada harimau. Ayo cepat naik ke atas salah satu pondok itu. Ayo, marilah Wulan. Harimau itu justru datang dari hadapan kita. Kita tidak akan dapat waktu lagi untuk naik ke pondok terdekat itu. Berlindunglah kau di belakangku, Anting Wulan, dan siapkan pedangmu. Oh, cabutlah pedangmu, Wulan. 6 ekor harimau yang datang. Bukankah sudah ada engkau yang melindungiku? Pedang ini hanyalah pedang hiasan, mainan saja. Iya. Baiklah, kau jangan menjauh dari belakangku. Ayo mendekatlah kau, Belang. Akan kubuat pakaian indah kuliku itu. Ayo, mendekatlah kau, Belang. Lihat itu, Wari. Harimau itu mulai ketakutan dilempari tombak dan batu dari atas pondok. Mereka salah. Aku berada di bawah sini. Lihatlah, 4 ekor yang berhasil diusir bergabung kemari, menemani 2 ekor kawannya untuk merencah kita. Mengapa engkau tidak naik ke atas pohon di samping kita ini saja, Wori? Lebih berbahaya naik ke atas pohon daripada menghadapi 6 ekor harimau Wulan. Di kelebatan pohon itu, banyak bersembunyi berbagai macam hewan berbisa, besar dan kecil. Pohon itu belum dibersihkan, sebagaimana pohon yang ditempati pondok. Awas, berhati-hatilah, Wulan. Itu, Wori, lihatlah. Beberapa orang turun membawa senjata. Mereka pasti akan membantumu. Itu ayahku dan beberapa kawan-kawanku. Jangan khawatir, Wori. Kami akan membantu mengusir si Belang. 5 orang yang baru turun dari pondok berlari cepat mendekati Wori yang tengah mundur selangkah demi selangkah didesak oleh harimau-harimau belang itu. Begitu datang 5 orang lainnya yang berteriak-teriak sambil mengacungkan tombak, harimau itu mengaum dan mulai serabutan mencari jalan untuk meninggalkan mereka. Ayo. Wori, inikah dia wanita yang baru saja melahirkan itu? Benar, ayah. Mari Wulan, naiklah ke rumahku itu. Kau dapat berkenalan dengan ibuku di sana. Mengapa engkau menyeretnya seperti itu, Wori? Anak itu baru saja melahirkan. Jangan paksakan dia untuk bergerak seperti itu. Apakah kau kesulitan untuk bergerak cepat, Wulan? Tidak, Paman. Saya sudah merasa sehat seperti sedia kala. Jika begitu, ayolah kita naik ke atas, Wulan. Aku akan menyusul di belakangmu. Di rumah pohon ayah Wori, Anting Wulan diperkenalkan dengan ibunya dan juga Sardula, penjajah pakaian dan kebutuhan hidup orang-orang dari desa Kayan. Benar, namaku Sardula. Dan pekerjaanku adalah membawa berbagai macam barang untuk kebutuhan hidup mereka. Ini kain-kain, kemenyan dan juga dupa serta setanggi. Engkau ini tentu bukanlah penduduk asli desa Kayan ini, Nona. Wajahmu dan juga pakaian yang kau kenakan bahkan juga tidak merupakan pakaian yang biasa digunakan oleh penduduk di Kutai Raya. Jika aku tidak salah, ya, aku pasti engkau adalah wanita yang tengah dicari-cari oleh Baginda Layang Buana. Engkau adalah wanita dari tanah Jawa, dari Mataram.
Ya, bukankah demikian? Aku bukanlah orang yang kau maksudkan itu, Paman Sardula. Aku tidak mengerti maksudmu dengan wanita itu. Siapakah dia? Oh, tidak mungkin. Kau pastilah dia. Ayo, kembalilah bersamaku. Baginda juga memerintahkan para penduduk untuk mencarinya dan melarang untuk mengambil tindakan. Karena menurut Baginda, engkau tidak bersalah. Ayo, kembalilah. Ya, jika aku tidak salah, wanita yang dicari Baginda juga bernama Anting Wulan. Ya, kau pastilah dia. Tidak, Paman. Aku bukanlah orang yang dicari Baginda. Paman tentu salah melihat orang. Iya. Bukan engkau, Nona. Maafkan aku. Aku melupakan tanda-tanda yang diceritakan para prajurit. Wanita itu tengah mengandung. Maafkan aku mendugamu karena kau adalah wanita asing, bukan penduduk pulau besar ini. Mungkin engkau mirip dengan wanita yang dicari-cari itu, Wulan. Jika saja engkau mengandung, tentu engkau akan disangka wanita buruan itu. Bukankah begitu, Ayah? Wori yang menyadari bahwa Anting Wulan tidak ingin kembali ke Kutai Raya segera memberikan isyarat pada ayahnya. Tapi namamu sepertinya mirip dengan wanita hamil yang dicari itu. Tetapi aku lupa lagi siapa nama wanita itu. Jika Nona ingin kembali ke kota raja Kutai Raya, aku akan siap mengantarkanmu. Tidak, Paman. Terima kasih atas budi baikmu. Aku tidak akan kembali ke kota raja Kutai Raya. Aku ingin tinggal di tempat ini untuk beberapa saat. Baiklah. Jika begitu, aku kembali saja. Jika saat ini aku kembali, tentu sebelum malam hari aku sudah berhasil melalui daerah yang berbahaya. Dan tengah hari, atau setidak-tidaknya sore hari besok, aku sudah tiba di luar hutan raya ini. Aku permisi saja, barangku habis semua. Terima kasih Tuan Dabalak. Mari Wori, mari Nona. Penjajah pakaian dan berbagai kebutuhan orang-orang Kayan yang terasing itu kemudian meminta diri dan segera meninggalkan desa Kayan. Dan Anting Wulan yang baru saja tiba itu disambut dengan hangat oleh keluarga Dabalak yang merupakan keluarga terhormat di desa itu. Dabalak adalah ketua perkampungan Kayan itu. Sementara itu Raden Sakapalwaguna dan Hulu Balang Dorokabuk mencoba masuk hingga jauh ke dalam belantara. Setelah melewati malam hari di tengah belantara, sebaiknya Raden mandilah dahulu di sungai, baru kemudian kita berangkat lagi, mencari ke tempat lain dari hutan ini. Di sekitar sini, tidak mungkin dapat kita temukan Nyai Wulan. Di sini adalah daerah monyet-monyet besar, berbahaya sekali. Sudah belasan ekor monyet liar yang ganas kita lukai. Seharusnya kita mengajak seorang penduduk asal pinggiran hutan raya ini. Bukankah dari mereka kita mendapat tahu bahwa di dalam hutan raya yang luasnya tidak terkira ini terdapat banyak desa-desa yang terasing. Dan desa itu letaknya tersembunyi dalam kerimbunan belantara. Ya, tetapi mereka pun tidak ada yang tahu, Raden. Jika saja ada yang tahu, tentu Baginda Raja Layang Buana sudah mengutus mereka untuk masuk menyelidiki desa-desa terasing itu. Aku yakin ada beberapa dari mereka yang tahu, Paman. Jika tidak, mana mungkin berita tentang desa terasing itu dapat tersebar? Ya,
Jika kita menemukan orang itu, kita akan memintakan tolong padanya. Sekarang mandilah dahulu, Raden. Paman sudah lebih dahulu berendam di dalam sungai itu sebelum Raden terbangun dari tidur. Baiklah, Paman. Saya akan mandi, dan setelah itu kita kembali lagi ke pinggiran hutan ini. Loh, mengapa harus kembali lagi? Di sini kita tidak akan menemukan orang yang kita cari. Tetapi di pinggiran hutan ini, di desa-desa, kita akan dapat menemukan orang itu. Ketika tengah asik berendam di sungai yang cukup besar itu, dari arah barat terdengar teriakan meminta tolong yang diiringi oleh jeritan monyet-monyet ganas. Paman Doro Kapuk, cepat lihatlah ke sana. Monyet-monyet liar itu agaknya tengah menyerang seseorang. Cepat, Paman, aku segera menyusul. Baik, Raden. Celaka, benar saja. Ulu Balang Doro Kapuk mengamuk, menerjang, melemparkan belasan monyet liar yang tengah mengurung laki-laki setengah tua yang mulai kewalahan menghadapi kebosan kawanan monyet liar yang hampir sebesar tubuh orang dewasa. Dan beberapa saat kemudian, datanglah Raden Saka membantunya. Jangan lari! Menghadapi yang lebih kuat kalian lari. Paman, cepat tolong orang itu. Iya, Raden. Lukamu cukup parah di sana, tetapi tidak terlalu. Hanya luka luar saja. Tetapi kau memerlukan perawatan yang serius. Di manakah desamu? Mengapa kau berkeliaran di tengah hutan lebat seperti ini? Aku mencari makan. Terima kasih atas pertolongan kalian. Tidak aku sangka monyet-monyet itu tiba-tiba saja menyerangku beramai-ramai. Tidak biasanya ia berkawanan sampai lebih dari 30 ekor. Sudahlah, jangan banyak bicara. Kau harus segera kembali. Apakah engkau masih sanggup untuk berjalan? Berjalan? Iya, aku masih sanggup. Tetapi jika kawanan kera itu muncul lagi, aku benar-benar tidak sanggup menghadapinya. Antarkanlah aku kembali ke dusun. Nanti aku akan memberikanmu sekedar hadiah. Bagaimana, Raden? Tolonglah, antarkan aku. Jauhkah dusunmu itu di sana? Kukira sebelum sore hari kita akan dapat tiba di sana. Ini, kau lihatlah. Aku akan memberikan hadiah untukmu. Ini. Bagaimana, Raden? Keadaannya cukup parah. Tetapi apakah aku harus menghentikan pencarianku ini, Paman Doro Kapuk? Aku tidak bisa membiarkan istriku menderita seorang diri di dalam hutan belantara yang lebat seperti ini. Apakah engkau mencari seseorang yang bernama Anting Wulan? Benar, Paman. Benar, Paman. Apakah Paman pernah mendengar seorang wanita yang tengah mengandung berkeliaran di sekitar tempat ini? Di dusun Paman? Atau di tempat lain? Apa Paman tidak pernah melihat wanita seperti itu? Oh, iya. Engkau pastilah suaminya. Laki-laki dari tanah Jawa. Dari Mataram. Apakah wanita itu berkulit agak hitam, wajahnya cantik dan manis? Ya, benar, Paman. Apakah Paman mengetahui di mana dia berada? Di mana dia, Paman? Di mana? Antarkanlah aku dahulu ke desaku. Nanti akan kuberitahu di mana dia berada. Di sana. Apakah kau sengaja ingin memperdayai kami? Aku prihatin melihat keadaanmu. Aku pun tidak tega membiarkan engkau di sini dalam keadaan seperti ini. Tetapi jika engkau memperdaya kami benar-benar kecewa. Kau memang sudah pasti mengetahui serba sedikit tentang wanita yang kami cari-cari dari pemberitahuan prajurit Kutai Raya. Dan juga mungkin engkau telah menyaksikan pertandingan di alun-alun dan melihat sendiri wajah wanita yang kami cari. Sudahlah. Jika memang kalian tidak mempercayai itu, ya. Sudahlah. Jika kau memang tidak mau mempercayai kata-kataku.
Wanita cantik dengan pedang bergagang kepala ular berwarna keemasan, ikat pinggang hitam bergaris putih. Kau pasti mengetahuinya. Lepaskan aku. Katakan, di mana kau temukan istriku itu? Di mana sekarang dia berada? Jangan pegang lukanya, Raden. Dia sangat kesakitan, Raden. Maafkan aku, Kisana. Kau tahu tentang istriku. Cepat ceritakanlah bagaimana keadaannya dan di mana dia sekarang berada. Nanti aku ceritakan. Desaku di sana, desa Balanjar. Dia tidak sadarkan diri. Sebaiknya kita bawa saja dia kembali seperti halnya permintaannya. Mungkin nanti dia akan memberitahukan keadaan Nyai Wulan. Iya. Tidak ada jalan lain lagi, Paman. Tenanglah, Kisana. Aku akan mengantarkan engkau kembali ke desamu. Marilah kita pergunakan dari cepat. Raden Saka melesat lari di antara gerumbul pepohonan yang lebat. Akan tetapi, setelah menghadapi belantara semak yang menjalin rapat, terpaksa ia harus menyeruk membabat kiri dan kanan. Menjelang sore hari, mereka tiba di desa Balanjar. Laki-laki itu ternyata adalah Sardula, penjajah pakaian serta berbagai macam kebutuhan penduduk terasing. Setiba di pondoknya Sardula, yang tidak mempunyai keluarga, disambut oleh para tetangga di sekitar rumahnya. Paman Dorokapu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Membiarkan dulu orang itu beristirahat? Atau kita temui saja sekarang? Tidak ada salahnya kita tunggu sampai besok, Raden. Jika memang benar dia tahu tentang Anting Wulan, pastilah keadaan Nyai Wulan istri Raden baik-baik saja. Karena tadi dia tidak mengatakan hal apa-apa. Tapi aku tidak sabaran lagi, Paman. Aku sudah ingin cepat bertemu dan mengajaknya kembali, Paman. Iya, tapi kita tentu dipersalahkan orang jika terlalu menekannya saat ini. Dia pasti membutuhkan waktu untuk beristirahat. Lihatlah itu, Raden. Seseorang agaknya mencari kita. Sardula memanggil kalian. Itu, Paman. Mari kita masuk. Perlahan sedikit, Tuan. Sardula berada di biliknya. Masuklah. Mari masuklah, Tuan Penolong. Duduklah di samping pembaringanku ini. Jangan memaksakan diri, Paman. Beristirahatlah jika memang Paman belum sehat benar. Iya, keadaanku rasanya sekarang tidaklah terlalu parah. Luka ini sudah banyak berkurang sakitnya. Tetapi ketabahanku yang sekarang berada jauh dari hutan ganas itu membuat diriku rasanya sehat kembali. Aku akan menceritakan padamu, anak muda, di mana aku bertemu dengan wanita yang mengaku bernama Anting Wulan itu. Dia di desa Kayan, di tengah-tengah belantara yang lebat, tersembunyi dan memang sukar ditemukan. Desa Kayan? Iya, desa Kayan. Apakah engkau sudah tahu tentang desa itu, Sardula? Di mana sebenarnya letak desa Kayan itu? Mengapa selama ini engkau tidak pernah bercerita pada kami? Paman. Iya. Desa Kayan itu di mana letaknya? Tuan, bagaimana aku memanggilmu? Siapakah namamu? Nama kalian? Oh iya, aku Saka Palwaguna, Paman. Dan ini Paman Dorokapu. Namaku Sardula. Dan mata pencarianku selama ini adalah mencari batu-batu permata yang banyak dimiliki oleh suku-suku terasing itu. Dan di desa Kayan, aku menemukan banyak permata-permata yang baik, permata yang indah, yang hanya aku tukarkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Ya, tempat itu di sebelah utara kolam ikan putih. Ya. Di sebelah utaranya? Engkau pernah pergi ke hutan sekitar kolam ikan putih? Iya. Antarkanlah kedua orang ini, Lacing. Aku sudah berjanji pada mereka untuk memberitahukan tempat istrinya berada. Tetapi aku yakin ia tidak akan dapat dengan tiba di tempat itu. Tidak, Sardula.
Aku tidak mau pergi sampai ke hutan sekitar kolam ikan putih itu. Tempat itu sangat berbahaya sekali. Banyak setan, iblis, dan mambang yang bersembunyi di sekitar kolam ikan putih. Tidak, Sardula. Maafkan aku. Sudah kusangka engkau dan juga kawan lainnya tidak akan berani. Makanya aku tidak pernah bercerita tentang Desa Kayan. Kami akan menunggu hingga engkau sembuh, Sardula. Kami sangat membutuhkan bantuanmu. Tapi sampai kapan Sardula akan sembuh dari lukanya seperti ini? 7-8 hari lagi lukanya akan dapat kering dan sembuh. Kau pergilah bersama Sardula yang tidak waras ke sana. Maafkan aku. Jika engkau memang dapat bersabar 2 hari lagi, aku bersedia mengantarkan kalian. Besok pun jika engkau ingin pergi, kami akan memondongmu. Jangan khawatir, kami tidak akan menyusahkanmu. Juga kami akan menjaga keselamatanmu. Jika itu aku percaya. Percaya sekali. Aku tahu kau memiliki kepandaian yang hebat. Baiklah, besok jika keadaanku sudah tidak terlalu lemas, kita berangkat. Demikianlah, Raden Saka dengan tidak sabar menantikan esok hari untuk menemukan istrinya di Desa Kayan. Kita tinggalkan dulu Raden Saka di pulau besar di sekitar wilayah Kutai Raya. Sekarang marilah kembali kita ikuti kisah Raden Purbaya yang bergelar Prabu Purbaya di Keraton Karangsedana. Seperti yang diceritakan dulu, jalan untuk menyelenggarakan pernikahan mereka menjadi semakin mulus. Persyaratan yang diusulkan Cempaka tentang kematian Resi Amista berhasil dituntaskan. Resi Amista tewas oleh Prabu Purbaya dan Cempaka, juga Anting Wulan, kemudian menggantungnya di atas pohon kelapa, atas petunjuk dari Nenek Ranggis. Kini suasana di Keraton Karangsedana kembali aman dan tentram. Ayo, kejar aku Adik Purbaya. Mengapa kudamu jadi selambat itu? Baiklah, Kak. Tetapi jika aku berhasil mengejarmu, apa yang akan kau hadiahkan padaku? Apa saja yang kau inginkan akan kuberikan. Dengan kuda itu, kau tetap tidak akan dapat mengejarku. Kau lihat saja. Kau pasti akan dapat kukejar, Kak. Kurang sekali kau Adik Purbaya. Siapa yang menyuruh kau meninggalkan kudamu itu? Tetaplah di atas punggung kudamu. Lepaskan pelukanmu ini Adik Purbaya. Lepaskan. Adik Purbaya, kau maafkan aku. Aku tidak apa-apa, Kak. Marilah, kita duduk saja di situ. Kukira tentu kau lelah setelah berkuda cukup lama. Duduklah di batu itu. Baiklah. Maafkan perbuatanku tadi, Adik Purbaya. Alangkah nikmatnya hari-hari kita akhir-akhir ini. Engkau jauhi urusan pemerintahan dan meluangkan waktu untuk beristirahat dan bermain-main seperti masa kecil kita dahulu. Hei, kenapa kau ini Adik Purbaya? Kau tidak sadar? Tidak. Biarkanlah aku memandang muka. Kau ini ada-ada saja. Kurang waras barangkali ya. Sikap
dari Prabu Purbaya membuat Cempaka menjadi serba salah. Cempaka yang serba salah kemudian menggeraikan rambutnya, melepaskan ikat rambutnya. Sudahlah, jangan memperhatikan aku seperti itu, adik Purbaya. Aku jadi serba salah. Kak Cempaka. Ada apa dengan dirimu, adik Purbaya? Kau cantik sekali, Kak. Cempaka yang memang sudah menyadari sikap junjungannya yang juga kekasihnya, darahnya serasa mengalir kencang, dadanya berdegup tidak menentu, dan ketika melihat Prabu Purbaya berjalan perlahan-lahan mendekatinya dengan tatapan yang aneh, ia tidak sanggup lagi untuk memandangnya. Cempaka menunduk gelisah. Yang Agung, apakah yang akan dilakukan oleh adik Purbaya padaku? Mengapa tiba-tiba saja tubuhku menjadi gemetar seperti ini? Dadaku serasa akan pecah oleh detak jantungku ini. Kak Cempaka, rasa-rasanya aku tidak sanggup lagi menahan gelora dalam diriku ini. Hasrat cintaku yang selama ini kupendam, kusimpan dalam sisi jantungku, di tengah aliran darahku, dan juga di antara hembusan nafasku, menjadi kian bergelora. Rasa-rasanya aku ingin mendahului waktu, mengejar hari bahagia itu untuk meluluhkan dirimu dalam diriku, Kak. Kemudian Prabu Purbaya, pemuda yang belum menginjak usia penuh 17 tahun, meraih tangan kekasihnya, menggenggamnya erat-erat dengan sepenuh perasaannya, menciumi tangan halus itu dengan hembusan nafas kasih, dan dengan getar dan gelora hasrat cintanya. Yang jagat Dewa Batara, apakah ini bukan hanya mimpi? Apakah semua ini bukanlah bayang-bayang semu yang hadir di dalam kehidupanku ini? Oh Dewata, mengapa semua ini dapat menjadi kenyataanku? Seorang dayang yang hina, yang dengan diam-diam berani mencintai junjungannya, Dewata yang Maha Pemurah. Prabu Purbaya membungkuk sedikit, meraih kedua belah tangan Cempaka. Tiba-tiba, kedua tubuh yang menjadi satu menampakkan satu keanehan. Cahaya yang kemilau membungkus seluruh tubuh mereka. Kanda, akhirnya kita akan dapat bertemu kembali. Tidak ada satu kekuatan pun yang akan dapat memisahkan cinta kita berdua, Dinda. Tidak akan ada satu kekuatan pun yang dapat memisahkan cinta kita. Tetapi ketika cahaya gemilang yang membungkus tubuh mereka menghilang, Prabu Purbaya dan Cempaka seakan-akan kembali tersadar dari suatu mimpi yang aneh. Kak Cempaka, aku merasakan semuanya itu. Aku dapat merasakannya. Kekuatan itu, kekuatan suci, kekuatan agung, kekuatan cinta. Iya, aku pun juga demikian. Kekuatan itu sudah sejak dahulu hadir. Kita telah mengetahuinya dari kakek Mamangku Raya. Tetapi baru kali ini aku dapat merasakan kehadirannya. Kekuatan cintanya serasa menggetar dan menyatu di dalam diriku. Begitu juga denganku. Kanda Purbaya. Kau memanggilku dengan sebutan itu. Sebutannya. Raden Purbaya sangat terkejut mendengar Cempaka memanggilnya dengan sebutan Kanda Purbaya, sebagaimana yang dirasakannya dalam bayang-bayang. Ya, bayang-bayang dua kekuatan agung itu. Nah, saudara pendengar, apakah cinta keduanya akan segera menjadi kenyataan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-25 dengan judul Sang Raja Suya. Sampai jumpa.